Jawa Timur. Nah, jadi Rumah Batik Jawa Timur ini sebagai tempat kami untuk melakukan field study. Yuk, simak bersama-sama keseruan kami. Selamat datang di Rumah Batik Jawa Timur. Nama saya Usman. Saya pengelola sekaligus pemilik Rumah Batik Jawa Timur. Saya terangkan, ini produk-produk yang ada di sini adalah produk-produk batik tulis handmade yang semuanya buatan tangan. Ini ada batik-batiknya alirannya dari aliran Pamekasan Madura dan juga Surabaya. Nah, kita sekarang lagi mengangkat motif-motif yang ada di Surabaya juga. Lagi ada produk-produk yang akan keluar nantinya. Jadi bagi warga yang atau masyarakat yang ingin mengetahui proses membatik secara langsung, bisa kita ajarin ukuran sapu tangan yang sehari jadi 2-3 jam selesai. Tapi kalau yang pengen mendalami untuk membuat batik, bisa ambil yang kelas 3 hari atau kelas yang 7 hari. Itu bedanya, kalau yang 3 hari bikin taplak meja, yang 7 hari bikin baju ya seperti ini 2 meteran. Terus kita juga mulai dari dulu zamannya ibu saya turunan perajin batik dari Pamekasan, jadi udah 3 generasi. Pernah batikannya dipesan oleh Pak Harto. Nah, Pak Harto inilah yang mengangkat keluarga batik kami. Setelah pemesan itu, pemesanan dari jumlah banyak itu, kita akan meningkat dan ikut pameran-pameran dan akhirnya banyak dikenal. Dan Rumah Batik Jawa Timur hanya satu, hanya di sini saja, nggak ada cabang. Kita juga sering bekerja sama universitas ya. Terus juga pernah memecahkan rekor muri Indonesia tahun 2008, membatik ukuran 10x10 meter ya. Terus kita kerja sama Angkatan Laut ya, terus ATIS, terus Kementerian Luar Negeri, ITS juga, dan beberapa universitas di Surabaya juga saya. Khususnya kalau ada pertukaran pelajar asing, kita juga siap untuk memberikan budaya pengetahuan batik yang sederhana. Nah, historinya saya adalah pembatik dari Pamekasan yang udah dari 2008 di Surabaya, mengembangkan, berkenal dengan Surabaya, dan mengangkat motif Surabaya dan dituangkan dalam kain. Nah, ada ceritanya di situ nanti di dalam selembar batik itu. Nanti kita perlu tulis, kalau perlu tulis nama pembuatnya juga. Jadi dari nama orang biasanya menelusuri siapa itu, terus sejarahnya. Nah, itu sangat penting. Makan kalau sudah berumur 100-200 tahun, nilainya itu akan lebih tinggi lagi. Dan banyak batik-batik yang 100 tahun yang lalu, 200 tahun lalu, harganya puluhan bahkan ratusan juta. Akan berpenghasilan rendah, itu kita latih. Setelah kita latih, masya Allah antusiasmenya, mereka sering datang ke sini untuk bertanya dan konsultasi. Nah, itu menjaminkan bahwa dia ada kemauan ya kalau investigasi. Cuma pertanyaan mereka, ada yang bertanya, Pak, ini setelah latihan apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, kalian lah harus membuat batik gitu ya. Kalau kalian sudah membuat batik dalam jumlah banyak, baru kita carikan solusi bagaimana cara menjualnya. Tapi kalau kalian nggak membuat batik berhenti, ya udah selesai di situ. Yeah. Tapi kebanyakan dari mereka yang saya kagum adalah ada yang pintar gambar karena pembatik nggak akan hidup kalau nggak ada tukang gambar. Bebas, yang satunya jadi PR mereka untuk disetor nanti ke kelurahan. Nah, ini sekarang baru kemarin pelatihannya tanggal 27 September. Nah, sekarang sudah masuk ke penggambaran. Ada yang selesai menggambar, udah mulai mencanting, ada yang belum selesai penggambaran, masih menggambar. Dan motif-motifnya yang ditimbulkan adalah motif sekitar dan motif-motif Surabaya pada umumnya. Dan itu jadi kebanggaan bagi kami bisa ngebina 25 UKM baru. Nanti sampai Singapura udah sampai tuh? Udah, Malaysia, Singapura, terus Belgia, terus Amerika lewat desain desainer. Jadi desain desainernya kerja sama aku, dia yang murid-muridnya pengetahuan seni budaya batik. Mungkin bukan untuk produksi ya, tapi pengetahuan aja. Terus SMP juga
Bahkan dari Semarang juga ada yang datang ke sini, sekolah-sekolah. Jadi kerja sama sekolah-sekolah SD sama SMP, bahkan saya pernah dulu kerja sama Dinas ngajarin 700 sekolah di Surabaya untuk ilmu membatik kepada guru-gurunya. Jadi antusiasmenya itu anak-anak itu akibat apa sih yang perlu saya pelajari, karena mereka nggak tahu. Jadi tanggung jawab pendidiknya untuk memberikan pengetahuan. Kita berkunjung ke rumah batik. Insya Allah setelah mereka mencoba hal yang itu tertarik juga. Bahkan ada beberapa sekolah yang hasilnya itu nanti dipajang saat open house yang dibuka. Terus nanti orang tuanya ngelihat, oh ini batik anak, oh iya pak itu batik anakmu. Kadang-kadang nggak percaya. Dan akhirnya untuk memiliki itu sekolah menjualnya. Nah, ini dijual pak, kalau kamu ya punya anak sendiri dibeli dong. Ya itu kayak gitu. Jadi terkadang ilmu batik ini kalau kita terapkan dari sejak kecil itu akan berkenang ya, dan akan menjadikan sesuatu kalau dewasanya dia lebih menghargai lagi batik dan bisa memilah-milih dia mau pakai buat sekedar untuk syarat karena harus baju batik, atau dia mau menunjukkan jati dirinya bahwa saya cinta batik. Cinta batik berarti cinta tanah air juga gitu ya Pak ya? Iya, cinta tanah air juga dong, budaya bangsa Indonesia yang harus kita bela. Dan di negara lain kan nggak ada, Bener. hanya di Indonesia. Oke guys, itu tadi keseruan field study kami di Rumah Batik Jawa Timur bersama Bapak Kusman. Nah, di sini kami banyak belajar tentang batik dan juga kaitannya dengan cinta tanah air. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.